menyoroti polemik rencana penertiban kawasan Tahura di Samboja Barat oleh otorita IKN yang memicu keresahan massal. Pasalnya, ribuan kepala keluarga terancam terdampak akibat surat peringatan yang dinilai tidak spesifik serta kurangnya koordinasi dengan warga dan pemerintah setempat. Tak hanya soal pemukiman, potensi kehilangan pendapatan daerah pun membayangi. Camat Samboja Barat mengungkapkan, salah satu unit usaha seperti warung tahu Sumedang di kawasan tersebut menyumbang pajak hingga 2 miliar rupiah per tahun bagi APBD Kutai Kartanegara. Namun keberadaannya kini terancam oleh surat perintah pengosongan lahan dari Satgas Otorita IKN. Itu tadi kan penegasannya tadi bahwa makanya setelah saya pelajari surat itu kan surat itu tidak spesifik. Kemarin kan berbicara Tahura kan saya bilang dari awal saya selalu jangan parsial. Tim turun ke lapangan kemarin gabung ke kantor, saya ingatkan penanganan Tahura itu tidak boleh parsial. Karena selalu menyasar kilo 54, kilo 50 tahun semuanya, tetapi saya bilang kalau berbicara Tahura itu bukan di situ aja, termasuk kilo 39. Dari Sumerdeka itu 39 sampai di kilo 41, kemudian 45, kemudian 50 sampai 54 itu Tahura semua. Sehingga jangan sampai kita parsial, kita berbicara masalah kawasan 1 di kilo 54 aja atau Warung Panjang sama Tahu Sumedang, tetapi bagaimana dengan kilo 41? Bagaimana dengan kilo 39 yang semuanya penuh dengan pemukiman, semua sudah di situ. Kiri kanan ada sekolah, SMK, ada SMA, ada SD, ada perguruan ada sekolah-sekolah yang lain sudah sifatnya sudah lama ada di situ, baru sebelum ada penetapan Tahura. Data menunjukkan di Kelurahan Sungai Merdeka dan Bukit Merdeka terdapat lebih dari 7.000 jiwa yang kini diliputi rasa was-was. Penertiban yang dianggap parsial di kilometer 54 menjadi pertanyaan besar mengingat kawasan Tahura membentang luas hingga kilometer 39 yang sudah padat pemukiman sejak puluhan tahun silam. Kalau bisa tidak digusur ya jangan digusur, karena tadi kan juga kan pernyataannya itu sangat jelas juga bahwa kami warga lama tidak akan digusur, dan itu membuat hati kami ya sedikit senang. Cuman yang bikin abu-abu ya karena solusinya belum ditetapkan tadi kan, dan kami sangat berharap ya Inkulf itu salah satunya. Kalaupun Inkulf itu tidak menjadi kebijakan yang utama, kami juga berharap kebijakan yang lain lah yang dipilih, tapi bukan yang pemindahan. Kan tadi sedikit disinggung juga pemindahan ke rest over yang baru ya, stop over yang baru. Kemudian kalau memang tetap ditutup, artinya kan kita mematikan pendapatan masyarakat terkait ekonominya. Sedangkan tujuan pemerintah adalah mensejahterakan masyarakat. Kalau ekonomi kita ditutup, maka kita akan menciptakan kemiskinan baru dari itu. Itu dampaknya kan luar biasa juga. Menjawab keresahan tersebut, otorita IKN yang dimediasi oleh DPRD Kutai Kartanegara akhirnya memberikan penegasan dalam rapat dengar pendapat. Pihak otoritas menyatakan bahwa warga lama tidak akan menjadi target penggusuran. Tadi kan sudah diputuskan oleh Pak Ketua DPRD bahwa masyarakat minta penundaan. Kami menawarkan mohon dukungan masyarakat yang memahami betul kondisi daerahnya untuk menunjukkan tempat-tempat mana yang memang bangunan baru atau kebun baru, sehingga tanggal itu tetap berlaku untuk mereka. Tapi bagi bangunan lama atau warga setempat, kami tidak akan melakukan penggusuran atau penertiban. Mereka yang betul-betul warga setempat, itu kan menjadi otomatis warga IKN kemudian kan. Maka untuk apa kami melakukan penggusuran kepada mereka? Jadi negara sudah memberikan kelonggaran di dalam aturan hukum bahwa ada masyarakat yang boleh tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan, sehingga kami tidak punya niat untuk melakukan penggusuran. Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menyambut baik komitmen tersebut dan berjanji akan terus mengawal proses ini, termasuk rencana pertemuan lanjutan bersama pemerintah kabupaten guna memastikan nasib warga di 2 kelurahan tersebut tetap aman melalui skema kemitraan perhutanan sosial. Saya yakin dan percaya bahwa yang tadi datang itu, yang bermohon itu adalah masyarakat Ibu Kota Nusantara, juga bukan siapa-siapa. Sehingga memang lebih banyak
keluh kesahnya ke kami karena memang masih merasa itu adalah bagian dari pemerintah Kota Kartanegara. Tapi yakin dan percaya ke depan kami dengan pihak otorita memastikan ini adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, ya, kesejahteraan rakyat. Jadi tidak ada istilah masyarakat itu diusir-usir, ya, masyarakat itu diintimidasi, ya, masyarakat itu dibuat resah, itu tidak ada. Tadi kan sudah terjawab, dan tentu yang kita sikapi adalah bangunan-bangunan yang baru, ya, kemudian hal-hal yang kira-kira bertentangan dengan perda yang juga sebenarnya kita bahwa ada perda terkait dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Itu salah satunya karena memang perlu ada tangan-tangan pemerintah melalui penegakan hukum di situ. Termasuk ya bangunan-bangunan liar yang sebenarnya baru muncul, ya, dan banyak hal yang kira-kira perlu kita sikapi di sana, ya. Meski jaminan lisan telah diberikan, sinkronisasi data antara otorita IKN, pemerintah kabupaten, dan tingkat kecamatan menjadi kunci agar penertiban tidak salah sasaran. Dari Tenggarong, Kutai Kartanegara, Hardin, Moto TV melaporkan.